Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Humaydi, selaku mahasiswa akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang saat ini telah selesai melaksanakan kegiatan magang MPKM di PT Graha Sarana Duta Telkom Properti Regional 5 yang ada di Ketintang, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana atau apa saja kegiatan yang saya lakukan selama magang di Telkom Properti beserta penjelasan terkait dengan kegiatan yang saya lakukan tersebut. Baik, di sini yang pertama yaitu bagaimana atau apa saja yang saya lakukan selama kegiatan pelaksanaan magang berlangsung. Magang ini dilaksanakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di kantor Regional 5 yang bertempat di Ketintang, Surabaya. Saya sendiri ditempatkan pada divisi Business Support and Risk Management, yang mana hal ini membuat saya juga terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi dan juga keuangan. Yang mana hal tersebut dimulai dari kegiatan seperti input data, penyusunan anggaran, hingga observasi bisnis yang sedang berjalan. Dan hal ini juga jelas bertujuan untuk mempertemukan yang terkait dengan teori yang saya pelajari selama duduk di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di dunia industri. Yang mana salah satu kegiatan yang cukup sering saya lakukan ketika magang berlangsung adalah melakukan analisis terhadap kelayakan bisnis persewaan kendaraan bermotor. Yang mana bisnis persewaan kendaraan bermotor ini sendiri menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan operasional Telkom Properti. Bisnis persewaan kendaraan bermotor ini sendiri menjadi solusi terkait dengan efisiensi operasional di Telkom Properti, yang mana Telkom Properti sendiri memiliki sistem persewaan yang dikenal dengan nama Fleet Management System, yang merupakan sistem manajemen kendaraan terintegrasi untuk mendapatkan efisiensi, pemanfaatan, dan juga pelaporan bagi para pengguna kendaraan operasional. Dalam implementasi FMS atau Fleet Management System ini sendiri, kendaraan dilengkapi dengan GPS sehingga dapat melacak di mana kendaraan berada dan informasi lintasan kendaraan yang telah dilalui. Berangkat dari hal tersebut, saya pun melakukan analisis kelayakan bisnis untuk menghindari kerugian akibat keputusan investasi terhadap bisnis persewaan ini dan juga memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Yang mana analisis kelayakan bisnis ini dikaji berdasarkan 5 aspek utama, yaitu yang pertama aspek pasar, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, dan juga aspek operasional. Yang pertama yaitu dari aspek atau dari sisi pasar, yang mana permintaan kendaraan operasional stabil dari unit kerja BUMN. Dan secara keuangan sendiri, hasil analisis menunjukkan net present value atau NPV positif, yang mana NPV atau net present value ini mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus gas masa depan dengan investasi awal. Yang mana NPV dari bisnis persewaan kendaraan ini melalui perhitungan berdasarkan data keuangan perusahaan menghasilkan NPV senilai 378 juta rupiah. Yang mana ini bernilai positif sehingga proyek ini dikatakan layak karena NPV lebih dari 0. Selanjutnya yaitu dikaji melalui masa pengembalian modal atau yang biasa disebut dengan istilah payback period. Yang mana payback period atau PP ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi awal. Yang mana PP dari bisnis persewaan kendaraan ini melalui perhitungan berdasarkan data keuangan perusahaan menghasilkan PP yaitu 3,5 tahun. Yang mana ini merupakan hasil yang baik atau hasil yang positif. Mengapa? Karena semakin singkat waktu yang dibutuhkan atau payback period, maka semakin baik kelayakan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu dikaji dari aspek teknisnya. Aspek teknis dari persewaan kendaraan ini dikelola dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan juga pelacakan GPS seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Dan secara hukum, seluruh aktivitas usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, yang mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini mengatur tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan, mengatur keselamatan, kelalaian kendaraan, dan kewajiban badan usaha dalam menyediakan angkutan yang memenuhi standar teknis dan juga administratif. Sedangkan untuk Peraturan Menteri Perhubungan sendiri mengatur penyelenggaraan angkutan sewa khusus, termasuk perizinan, standar kendaraan, dan tanggung jawab operator dalam layanan transportasi berbasis aplikasi atau sewa. Melalui pendekatan berbasis proyek dan juga diskusi dengan mentor saya pribadi benar-benar belajar mengenai penerapan ilmu akuntansi dalam konteks nyata, bukan hanya sekedar teori yang saya pelajari di atas kertas selama bangku perkuliahan. Terakhir yaitu mengenai testimoni dari saya pribadi selama mengikuti program magang MBKM di PT Geraha Sarana Dwita Regional 5 Surabaya. Saya sendiri banyak belajar mengenai bagaimana teori akuntansi dan keuangan benar-benar diterapkan dalam dunia kerja. Melalui kegiatan analisis kelayakan bisnis seperti persewaan kendaraan bermotor tadi, saya tidak hanya mengembangkan kemampuan teknis, tapi juga belajar berpikir strategis dan juga solutif. Di sini juga saya tampilkan yaitu salah dua kegiatan yang selama ini saya lakukan, yaitu setelah ada rapat koordinasi beserta buka bersama para staf Regional 5. Di sini saya juga merasa sangat bersyukur dan sangat merekomendasikan program MBKM ini kepada rekan-rekan sekalian, yang mana ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa dan juga membuka wawasan saya dan juga pribadi untuk lebih siap dalam menghadapi dunia kerja ke depannya. Baik, demikian sedikit pemaparan mengenai kegiatan MBKM selama Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan MBKM yang saya lakukan di PT Geraha Sarana Dwita Regional 5. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.